Selamat datang di pertemuan ke-12. Kita akan membahas topik penting yaitu teknik pengumpulan data dan peranannya dalam penelitian ilmiah. Dalam penelitian, sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dan data sekunder yang diperoleh dari sumber yang ada. Untuk pengumpulan data kesehatan dan gizi, data primer bisa dikumpulkan melalui survei, observasi, atau screening. Sedangkan data sekunder bisa berasal dari instansi kesehatan seperti rumah sakit atau dinas kesehatan. Hubungan antara variabel dalam penelitian memerlukan alat pengumpulan data seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau diskusi kelompok terfokus. Wawancara adalah proses interaksi dua arah antara pewawancara dan responden, menggunakan instrumen yang terstruktur seperti kuesioner atau pertanyaan terbuka. Wawancara terstruktur menggunakan kuesioner dengan pertanyaan tertutup, yang dirancang untuk mendapatkan data kuantitatif secara sistematis. Berbeda dengan itu, wawancara semi terstruktur memberikan kebebasan bagi responden untuk menjawab dalam bentuk pertanyaan terbuka. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif untuk menggali pendapat atau pandangan informan tentang suatu isu menggunakan pertanyaan terbuka tanpa jawaban yang telah ditentukan. Kelebihan wawancara mendalam adalah mendapatkan informasi yang sangat detail namun membutuhkan waktu dan keterampilan yang tinggi dari pewawancara. Observasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku dalam kehidupan sehari-hari menggunakan panca indera. Dalam observasi partisipatif, pengamat turut serta dalam aktivitas yang diamati, baik secara terbuka maupun terselubung. Sementara itu, observasi non-partisipatif dilakukan tanpa keterlibatan langsung pengamat dalam aktivitas yang sedang diamati. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain, seperti laporan survei atau arsip dari institusi tertentu. Contoh data sekunder termasuk hasil rekapitulasi data dari sistem pelayanan kesehatan, survei, atau laporan sensus. Kelebihan data sekunder adalah lebih ekonomis dan hemat waktu. Namun kekurangannya adalah kualitas data tidak selalu dapat dijamin oleh peneliti. FGD atau Focus Group Discussion adalah teknik wawancara kelompok yang memanfaatkan komunikasi antar peserta untuk memperoleh data yang lebih kaya. Kelebihan FGD adalah murah dan mampu memunculkan ide-ide baru dari peserta. Namun kekurangannya adalah sulitnya interpretasi data dan perlunya moderator yang terampil. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang dirancang untuk mendapatkan informasi yang relevan dan valid dari penelitian. Instrumen pengumpulan data bisa berupa kuesioner, wawancara observasi, dan dokumentasi. Masing-masing memiliki kelebihan tergantung kebutuhan penelitian. Berdasarkan cara pengumpulan, instrumen terbagi menjadi tes dan non-tes, seperti angket, wawancara, observasi, skala, dan dokumentasi. Instrumen tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, atau kemampuan dari subjek penelitian melalui soal-soal yang terstruktur. Terdapat berbagai jenis tes seperti tes kepribadian, bakat, inteligensi tes, sikap, minat, dan prestasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Angket atau kuesioner digunakan untuk memperoleh informasi tertulis dari responden. Bentuknya bisa terbuka, tertutup, langsung, atau tidak langsung. Interview atau wawancara menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari responden secara terstruktur atau semi terstruktur. Instrumen observasi dilengkapi pedoman pengamatan untuk mencatat perilaku atau kejadian tertentu secara sistematis, baik partisipatif maupun non-partisipatif. Skala bertingkat atau rating scale digunakan untuk mengetahui pendapat responden secara mendalam, seperti pernyataan sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Dokumentasi adalah instrumen untuk mencatat informasi dari dokumen atau arsip yang telah ada, seperti menggunakan pedoman atau checklist.
Langkah awal menyusun instrumen adalah menentukan variabel, menjabarkannya menjadi subvariabel, dan akhirnya merancang indikator serta subindikator. Instrumen harus divalidasi secara teoretik oleh pakar untuk memastikan relevansinya. Kemudian diuji coba di lapangan untuk validasi empiris. Tahap akhir adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen, kemudian merakit butir-butir yang valid menjadi instrumen final untuk pengumpulan data. Validasi instrumen dilakukan melalui dua kriteria, internal dan eksternal. Instrumen yang tidak valid diperbaiki atau diulang hingga memenuhi standar validitas. Dalam menyusun instrumen, langkah awal adalah menentukan variabel, mendefinisikan secara teoritis dan operasional, lalu memilih jenis instrumen yang sesuai. Instrumen yang baik harus memiliki akurasi dan presisi. Validitas menunjukkan ketepatan, sedangkan reliabilitas menggambarkan konsistensi hasil pengukuran. Akurasi menggambarkan ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang dimaksud. Pengukuran yang akurat harus konsisten dalam berbagai kondisi. Faktor validitas instrumen meliputi makna arahan, kejelasan kata-kata, serta tingkat kesulitan yang sesuai dengan materi yang diajarkan kepada siswa. Selain itu, faktor administrasi seperti waktu yang terlalu singkat, kecurangan, dan petunjuk pengawas yang tidak konsisten dapat memengaruhi validitas instrumen. Reliabilitas menggambarkan seberapa konsisten sebuah instrumen dalam menghasilkan hasil yang sama pada pengukuran ulang di kondisi yang serupa. Faktor yang memengaruhi reliabilitas termasuk panjang tes, distribusi skor, tingkat kesulitan, dan tingkat objektivitas pengukuran. Wawancara dipengaruhi oleh situasi, pewawancara, responden, dan isi kuesioner. Semua faktor ini saling memengaruhi hasil akhir wawancara. Jika jawaban responden kurang jelas, gunakan probing atau pertanyaan lanjutan yang netral untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam. Hindari pertanyaan yang mengarahkan responden. Sebaliknya, gunakan pertanyaan seperti, bisakah Anda menjelaskan maksud Anda lebih detail? Untuk menggali lebih jauh. Selama wawancara, penting untuk berpakaian rapi, bersikap ramah, menghormati responden, dan tetap netral untuk menciptakan suasana yang nyaman. Wawancara sebaiknya dilakukan di waktu dan tempat yang sesuai dengan jadwal responden. Pastikan hanya pewawancara dan responden yang hadir untuk menjaga privasi. Terima kasih telah mengikuti materi ini. Semoga wawasan mengenai teknik pengumpulan data dan penerapan AI dapat bermanfaat dalam penelitian Anda.